Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, penembakan terhadap pengacara Rudi Esgani di Desa Patukulumpoe, Kabupaten Bone pada malam pergantian tahun baru mengejutkan keluarga dan masyarakat. Pihak keluarga meyakini jika ini bukanlah kasus biasa dan ada motif khusus. Publik dikejutkan dengan penembakan terhadap seorang pengacara di Desa Patukulumpoe, Kabupaten Bone. Peristiwa yang terjadi pada 31 Desember 2024 malam itu menjadikan Rudi Esgani SEMH kehilangan nyawanya. Rudi Esgani SEMH merupakan seorang pengacara senior. Sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara, perjalanan hidup Rudi penuh dengan perjuangan. Selepas lulus SMA, ia menekuni berbagai pekerjaan hingga kemudian dikenal luas sebagai pengacara yang mengutamakan integritas dan disiplin, baik dalam profesi maupun kehidupan sehari-hari. Menurut penuturan kakak korban, Insinyur Haji Mahir Esgani MSI, tak hanya pekerja keras, Rudi dikenal sebagai penyayang keluarga. Ia selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga. Rudi ini adik saya ini memang kami semua begitu, kami dari keluarga pekerja keras dengan selalu mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab baik terhadap keluarga maupun terhadap orang lain. Jadi kami dari keluarga yang memang dari sejak kecil dididik oleh orang tua seperti itu, bahwa kasih sayang sesama manusia itu penting. Pada 2 hari sebelum malam naas itu, Rudi sempat makan siang bersama dengan kakaknya Mahir Esgani untuk membahas acara lamaran putri bungsu Rudi. Ia meminta kakaknya menjadi juru bicara dalam acara lamaran itu. Dan puncaknya ketika kemarin hari Minggu saya masih bertemu, dia panggil saya secara khusus ke rumahnya di NTI. Dia punya rumah di NTI, Nusa Tenggara Indah. Lalu di situ dia utarakan bahwa tanggal 5 Januari anak yang ketiga itu, Rudi yang sarjana hukum itu akan dilamar. Lalu dia meminta, singkat cerita dia meminta saya sebagai juru bicara dan pengganti untuk keluarga. Dia sebutkan semua begini. Itu terakhir kami bercengkrama di rumahnya kira-kira 3:30 sore. Hari Minggu itu tanggal 29 Desember. Iya, dari pihak keluarga tidak ada sama sekali kecurigaan bahwa Rudi akan meninggalkan kita semua dalam bentuk tragis gitu. Bahkan kalau kita melihat video yang beredar yang sudah ada di media TV, itu dalam keadaan makan. Artinya ya memang nggak ada yang tahu. Mahir mengungkapkan jika kepergian Rudi meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Sosoknya yang sederhana dan bersahaja akan selalu dikenang sebagai panutan bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Andi Putrinaja, Unas TV. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerjasama dengan menggandeng Universitas Hasanuddin dan Politeknik STIAL AN Makassar. Ini merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia untuk ASN dan masyarakat Sulawesi Selatan. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, dan Politeknik Sialan Makassar ini dilakukan di ruang rapat Senat Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 4 Januari 2024. Hadir dalam penandatanganan itu, Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMH. Penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama strategis itu terkait penyelenggaraan pendidikan afirmasi, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi ASN dan masyarakat Sulsel. Agenda tersebut meliputi penandatanganan PKS antara Pemprov Sulsel dan Universitas Hasanuddin, yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulsel dan Politeknik Sialan Makassar yang dilakukan Direktur Politeknik Sialan Makassar, Dr. Sulaiman Fatta MSI, mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
dan juga terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Hari ini pemerintah provinsi mengadakan kerjasama untuk pengembangan SDM bagi pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan. Hari ini kita tanda tangani dengan Unhas dan dengan Poltek LAN. Nah, kami dari pemerintah provinsi melihat bahwa ke depan SDM ini harus menjadi penarik dan pendorong perubahan peradaban. Kita butuh SDM yang berkualitas unggul. Nah, pintunya adalah melalui pendidikan. Maka pemerintah provinsi menyelenggarakan program pengembangan SDM dengan memberikan beasiswa untuk S1, S2, dan S3 bagi para ASN dan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan di dalam peraturan gubernur. Nah, oleh karena itu seluruh masyarakat silahkan baca peraturan gubernurnya, para ASN juga begitu. Kami buka prodi-prodi di Unhas, ya kami titipkan ke beliau Pak Rektor untuk S2 dan S3 bagi ASN serta profesi dan spesialis. Nah, karena di dalam pengembangan pemerintahan membutuhkan itu semua. Juga di Setialan untuk program magister. Nah, masyarakat kita siapkan mulai dari SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Hari ini Unhas sangat berbahagia ya. Dan jangan lupa hari ini hari Sabtu, lihat seorang PJ Gubernur ya. Masih pakai baju korpri. Ya. Kita beraktivitas hari Sabtu adalah bagian dari dedikasi untuk negeri. Dan alhamdulillah Pak Gubernur, PJ Gubernur kita Prof. Sudan Arif Fahrullah, salah satu gubernur terbaik yang telah memikirkan bahwa suatu daerah tidak mungkin bisa berkembang maju dengan pesat kalau tidak di-backup oleh SDM yang unggul. Ini adalah secara simbolik dan mudah-mudahan Unhas dan juga Politeknik Setialan dan seluruh universitas yang ada di Indonesia saya kira akan menjadikan ini sebagai contoh untuk kita semua berkolaborasi. Kami akan mensupport Pemprov, akan mensupport Pemda dan mensupport negara ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah. Indonesia bisa. Melalui PKS ini, Prof. Sudan menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel akan menyiapkan beasiswa untuk program S1, S2, dan S3 bagi ASN dan masyarakat yang berprestasi atau kurang mampu. Pendaftaran mahasiswa baru dimulai Februari 2025 dengan seleksi administrasi oleh Pemprov Sulsel dan seleksi akademik oleh Universitas Hasanuddin. Prof. Sudan menambahkan bahwa kerjasama antara Pemprov Sulawesi Selatan, Unhas, dan Politeknik Setialan Makassar ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung visi Sulsel menuju provinsi berkelas dunia melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Chamaluddin Chompa MSc, menegaskan jika program ini akan menjadi contoh kolaborasi universitas dan pemerintah untuk mendukung kemajuan pendidikan dan membangun sumber daya manusia berkualitas. Di akhir acara, PJ Gubernur Sulsel, Rektor Universitas Hasanuddin, dan Direktur Politeknik Setialan saling berbagi cenderamata sebagai simbol kolaborasi yang terjalin. Kegiatan ini dihadiri pula oleh mahasiswa, dosen, dan ASN. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Polrestabes Makassar menggelar safari subuh di Masjid Nurul Jamaah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari untuk menjalin silaturahmi serta mewujudkan Polri yang lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Salah satu agenda rutin harian Kepolisian Resort Kota Makassar, Polrestabes Makassar adalah safari subuh, yang kali ini digelar di Masjid Nurul Jamaah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Jumat 3 Januari 2024. Safari subuh ini merupakan salah satu program langsung dari Kapolrestabes Makassar yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan menjadi wadah untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Selain itu juga mewujudkan Polri yang lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Program kegiatan safari subuh oleh Bapak Kapolrestabes Makassar ini merupakan program beliau sejak beliau bertugas di Polrestabes Makassar. Langsung kita bersama-sama para pejabat utama Polrestabes Makassar, para Kapolsek untuk melaksanakan kegiatan program safari subuh, di mana dalam program safari subuh itu kita hadir di masjid-masjid untuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk bisa saling silaturahmi, memberikan himbauan,
Di samping kita melaksanakan kegiatan bagaimana Polri lebih dekat dengan masyarakat melalui dengan kegiatan keagamaan. Ya. Alhamdulillah beliau sampai saat ini kurang lebih 2 tahun bersama beliau tetap selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan safari subuh. AKBP Risman menyebut selain Polrestabes Makassar, pelaksanaan safari subuh ini juga dijalankan oleh masing-masing polsek jajaran di wilayah Polrestabes Makassar. Sehingga terdapat 13 safari subuh di masjid berbeda yang terselenggara setiap subuhnya. Untuk di Polrestabes, kita laksanakan tersendiri dan polsek jajaran juga melaksanakan bersama dengan para kapolsek dan bersama dengan para kanit polsek jajaran. Jadi kurang lebih 12 polsek tambah Polres, jadi ada 13 kegiatan dalam setiap safari subuh. Ditambahkan Risman, program safari subuh ini rutin diselenggarakan dari awal Kombes Pol Ngajib menjabat hingga akhir masa jabatannya sebagai Kapolrestabes Makassar. Risman Sani berharap kegiatan seperti ini dapat berlanjut di masa kepemimpinan Polrestabes yang baru. Diinformasikan, Kombes Pol Dr. Muhammad Ngajib SIKMH yang sebelumnya menjabat Kapolrestabes Makassar mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan menjadi Dirsamapta Korsabara Bahar Kampolri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Dan posisi Kapolrestabes Makassar akan ditempati oleh Kombes Pol Arya Perdana yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Depok. Iva Isyarahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Dalam upaya mendukung pendidikan tinggi, baru-baru ini Bank Syariah Indonesia secara simbolis memberikan bantuan beasiswa kepada 20 mahasiswa Universitas Semarang. Beasiswa yang diperuntukkan pada mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala pada finansial ini diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikannya di Universitas Semarang. Dalam upaya mendukung pendidikan tinggi, Bank Syariah Indonesia yang diwakili Deputi Funding Transaction BSI Region 7 Semarang, Tony Budi Kartono, dan didampingi Dr. Wafda Vivit Isyana SHMH dari Universitas Semarang, memberikan bantuan beasiswa secara simbolis kepada 20 mahasiswa USM. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Wafda Vivit Isyana SHMH memberikan apresiasinya pada BSI atas kontribusinya pada USM mengenai pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala pada finansial, dan berharap dengan adanya beasiswa ini, mahasiswa bisa semakin semangat dalam menempuh pendidikannya di Universitas Semarang. Alhamdulillah harapannya beasiswa ini kan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, namun terkendala masalah finansial. Harapannya dengan beasiswa ini mahasiswa semakin semangat untuk studi ya, dan dapat melanjutkan perkuliahannya lebih maksimal lagi. Sementara itu, Tony Budi Kartono, Deputi Funding Transaction BSI Region 7 Semarang, mengungkapkan harapan dari beberapa program yang dimiliki BSI dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika yang ada di USM. Salah satunya mengenai program kerjasama finansial. Jadi selain bentuknya beasiswa, kerjasama dengan perguruan tinggi ini banyak. Salah satunya juga ada magang untuk mahasiswa ya, kemudian juga ada bantuan-bantuan atau kerjasama finansial dengan perguruan tinggi seperti pembiayaan untuk perguruan tinggi, kemudian membantu mengelola sistem pembayaran perguruan tinggi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dikolaborasikan juga dengan USM dari BSI. Insya Allah untuk kerjasama finansial ini nanti kita akan coba kolaborasikan dan bicarakan lebih jauh gitu ya. Intinya bahwa BSI berharap bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya untuk kalangan sivitas akademika dari USM. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa USM mengenai keuangan syariah untuk masa depan yang lebih baik. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.